wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Sholawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern saat ini. Di kultum singkat kali ini saya akan menyampaikan tentang orang-orang yang merugi saat bulan Ramadan. Kultum puasa Ramadan ini membahas tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Hal ini bisa disebabkan karena tidak melaksanakan amal-amal yang baik pada bulan Ramadan. Padahal bulan puasa Ramadan ini memiliki segudang berkah dan pahala untuk digapai. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Dari sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, tentunya kita menyadari betapa pentingnya bulan Ramadan. Oleh karena itu, dalam kultum puasa kali ini saya akan membahas tentang orang-orang yang tidak mendapatkan berkah dan malah merugi saat bulan Ramadan. Ada 6 tipe orang yang merugi di bulan Ramadan yang dapat saya sampaikan, yaitu yang pertama, orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus adalah orang yang pahala puasanya telah hilang. Hal ini karena mereka melakukan hal-hal seperti berdusta, bergunjing, serta melihat aurat lawan jenis dengan hawa nafsu, di mana hal tersebut adalah beberapa contoh perbuatan yang menghilangkan pahala puasa. Yang kedua, orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran sebagai kitab umat Islam merupakan amalan yang menjanjikan banyak pahala, apalagi bila dilakukan di bulan Ramadan. Kultum puasa ini akan menjelaskan tentang orang yang merugi karena jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, kita bisa melihat betapa besarnya pahala yang kita dapatkan bila membaca Al-Quran saat bulan Ramadan. Jadi, di kultum puasa kali ini membaca Al-Quran sudah seharusnya menjadi salah satu hal rutin yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, setidaknya kita bisa mengamalkan baca Al-Quran serutin mungkin. Banyak juga orang yang membuat target menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kamu bisa membaca Al-Quran setelah selesai berbuka puasa, setelah tarawih, serta menjelang imsak. Yang ketiga, orang yang tidak menjaga sholatnya. Sholat adalah tiang agama, jadi sholat adalah amalan terpenting bagi seorang umat Islam. Tentunya tidak hanya di bulan Ramadan saja kita diwajibkan untuk sholat, tapi setiap hari dengan tidak terkecuali. Sesungguhnya pertama kali yang dihisab dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia. Dan bila mana sholatnya rusak, sesungguhnya kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Meninggalkan sholat wajib sama saja dengan puasa atau menahan haus dan lapar yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Maka dari itu, sholat adalah amalan terpenting yang harus kamu laksanakan setiap harinya. Yang keempat, orang yang menyia-nyiakan waktunya. Mereka yang menyia-nyiakan waktu bulan mulia ini untuk tidur, kelalaian, berleha-leha, mendengarkan musik, menonton yang dimurkai Roh pemilik langit dan bumi. Mereka lah yang rugi di bulan Ramadan. Yang kelima, orang-orang yang tidak benar niatannya adalah mereka yang bersemangat di awal Ramadan berniat taubat dan istiqomah, kemudian berhenti karena lemah bersemangat, lalu berpaling dari niatnya dan hilang tak berbekas, serta mulai membiasakan senda gurau dan sia-sia. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang menganggap biasa bulan Ramadan.
Orang yang menganggap biasa bulan Ramadan tak ada yang berbeda seperti bulan-bulan lainnya hingga Ramadan berlalu, tentu sebuah kerugian yang besar. Ia sama sekali tidak menganggap istimewa puasa dan merasakan manfaat bulan suci Ramadan. Juga tidak bersegera melakukan kebaikan. Padahal di bulan suci inilah segala pahala dilipat gandakan. Orang yang menganggap biasa bulan Ramadan ibarat orang yang melewatkan harta rampasan perang yang tak ternilai harganya. Kultum puasa ini mengajak kita untuk memanfaatkan datangnya bulan Ramadan sebaik mungkin untuk menabung pahala sebanyak-banyaknya. Karena bulan Ramadan ini menawarkan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang harusnya kita lakukan untuk mencapai takwa. Itulah kultum puasa singkat tentang tipe-tipe orang yang merugi di bulan Ramadan. Semoga kita tidak termasuk ke dalam bagian orang yang merugi tersebut dan senantiasa menjadi pribadi yang menjaga amal ibadahnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.